Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih berbicara mengenai Kepres 17 tahun 2022 dan dibarengi dan keluarnya Kepres nomor 2 tahun 2023, kemudian Kepres nomor 4 2023 juga dengan impres dan lain sebagainya. Jelas diatur istilahnya penyelesaian non-yudisial. Ini yang bukti nyata, contoh bentuk dari yang namanya kudeta konstitusional. Suatu bentuk permintaan maaf yang tersirat yang menjadi payung hukum, dibuat payung hukum untuk menjadikan PKI G30S itu sebagai korban dan keturunannya akan dijadikan sebagai warga negara Republik Indonesia kelas 1, warga negara kelas 1 dari Republik Indonesia. Saya ingatkan lagi, bolehlah ngasih contoh macam-macam lah, peristiwa Aceh, peristiwa ini segala macam. Kenapa nggak diangkat peristiwa Kanjuruhan ya? Tidak diangkat peristiwa bagaimana jelang September 65 PKI bunuh-bunuhin segala. Oh itu masuknya Orde Lama, jadi itu nggak apa, kan mereka tidak pernah nyinggung Orde Lama. Kenapa? Orde Lama itu mendukung PKI, itu dikat. Jadi merubah sejarah dengan cara seperti itu. Nah sekarang berani nih, Orde barunya yang disalahkan bla 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 ini segala macam. Tapi pelan-pelan G30 PKI-nya dihilangkan, diputar balik, bahwa peran dari Republik Rakyat Cina dengan Partai Komunis Cina hanya bermain di sini, bermain di 65 dengan masukkan senjata cung di lubang buaya untuk apa tuh yang segala macam BTI apa macam-macam akan mulai dihilangkan segala macam, sehingga nanti akan dijadikan pembenaran lewat kudeta konstitusional, berjalannya, diterimanya dalam tanda petik duit kewarganegaraan untuk nanti invasi masuk ke kita, mindahin warga negara tentara Cina masuk ke Republik. 50 juta kayak 100 juta alasannya investasi. Ini semuanya permainan lah. Tapi kami ingatkan, ini contoh kudeta konstitusional ini. Membikin payung hukum, merubah, memfasilitasi untuk berkembangnya PKI gaya baru. Kalau sekarang caranya jelas, untuk melakukan G30S jilid 2 oleh PKI gaya baru dengan mengendalikan, mengambil alih NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang Dasar 45, 8 Pancasila 18 Agustus diganti dengan Pancasila menjadi Trisila, Ekasila dan sebagainya. Dan BPIP menjadi Central Committee. Itu hebat betul itu. Kepres membentuk panitia ini, panitia itu, harus menentukan semua Pemda bantu macam-macam. Lu dasarnya apa? Komnas HAM udah lupain aja lah. DPR sama macam MPR udah nggak bunyi. Itu bagian dari, ini bisa terjadi, kudeta konstitusional lewat Kepres ini terjadi karena juga ada kudeta konstitusional yang membuat DPR, MPR nggak berkutik kayak sekarang. Nanti ada lagi kudeta konstitusional yang membenarkan warga negara RRC bisa jadi warga negara RI dengan 2 kewarganegaraan. Selesai kita. Pertanyaannya, kita mau jadi penonton? Diam aja? Nunggu kita digetok, digorok? Atau kita mau bereaksi, antisipasi sekarang? Itulah pilihan kita.
Berhentilah berpikir akademis anak sekolahan, maaf bukan akademis, berpikir anak sekolahan dengan sibuk di medsos ngomong ini Anda tidak melakukan apapun. Aksi yang nyata yang membuat kudeta konstitusional itu menjadi batal, tidak terjadi. Jadi pertanyaan kembali kepada kita. Saya kirim pesan untuk Pak Mahfud. Saya sempat kenal dekat beliau waktu masih beliau bantu di 2014 dengan Pak Prabowo, saya pun di sana. Saya komentar dan minta tanggapan Pak Mahfud. Anda kok bisa berkomentar LGBT itu kodrat dan nggak apa-apa yang nggak boleh. Maaf Pak Mahfud, ya, Anda paham nggak arti dari 5 sila di Pancasila itu apa? LGBT kok dibenarkan dengan kodrat. Jadi saya kadang-kadang bingung Pak Mahfud nih profesinya apa, bidang tugasnya apa, ngomongnya bisa bagus, bisa berubah, nggak jelas saya. Yang jelas-jelas Anda tuntasin itu kasus yang Departemen Keuangan itu Anda tuntasin aja dulu. Ngomong LGBT, ngomong ini, MUI aja jelas bilang nggak benar itu. Nah kalau Pak Mahfud mau ketemu, mari kita bicara mengenai 5 sila-sila itu. Saya belajar itu dari perspektif manajemen dan organisasi. Saya bisa jelaskan itu. Jadi nggak ngerti saya ini banyak yang muter balik main bunyi, jadi nggak mau jadi apa sih gitu. Sibuk dan ini sibuk. Tahu nggak ini PKI bermain di dalam? Penembakan misterius. Waduh, salah dituduh di ini. Anda lihat nggak hasilnya? Itu preman-preman perbuatan. Anda ngalamin nggak tuh di peras-peras? Jadi mari kita bicara hasil. Nah sekarang Anda tahu nggak itu yang orang gila nusuk? Kalau ditangkap orang gila, ODJ, orang dengan gangguan jiwa nusuk. Asal ditangkap orang lapor polisi ditangkap orang dengan gangguan jiwa. Ini apa? Yang nembak-nembak di MUI ditangkap nih, toto meninggal itu, what does it mean? Apa itu maksudnya? Jadi kalau sekarang Islam dirusakin, dijelekin, kalau yang teroris mesti Islam. Kalau komunis tidak teroris. Jadi suka-suka kalah ya. Ini kok jadi begini ya gitu. Hanya saya kirim pesan buat TNI, terserah kalau Anda cuma mau jadi penonton dan Anda membiarkan dulu salah satu pangdam Anda seperti itu ikut terlibat di kilometer 50, ikut sibuk jadi panglima baliho, nggak ditegur, saya nggak komentar. Tapi bayangkan di kepres-kepres ini, anak keturunan jelas PKI yang terlibat G30S itu, yang ditahan proses hukum berapa ini, itu kan Juruhan 65 zaman orde lama, pesantren diserbu, kayaknya dikubur hidup-hidup, itu nggak dimasuk karena orde lama, karena Bung Karno, karena PKI masih ada. Ini diungkit lagi. Kan sama juga ngeludahin Bung Karno, nanti jadi kencang lagi. Oh yang belain Bung Karno nih. Yang salah bukan PKI, tapi Bung Karno. Nah, kesana lagi. Apapun. Bung Karno dia bukan PKI. Dan dia memecat orang-orang PKI setelah PKI dibubarin. Jadi ini permainan, udahlah ginilah ya. Saya belajar beginian. Saya mempraktikkan ginian. Anda bermain-main dengan pesan tersirat. Pesan tersuratnya Anda bilang A, tapi pesan tersiratnya Anda bilang B. Pesan tersirat itu Anda kalau mengusir orang malam pulang, Anda bilang lu pulang deh udah malam, Anda bilang oke, terima kasih selamat malam ya. Tersiratnya lu pulang udah capek ngomong malu. Nah ini sama. Tapi ini yang jelas tersuratnya adalah kudeta konstitusional. Tersiratnya permintaan maaf kepada PKI dalam G30S 65 PKI dan dia dianggap korban. Wah, dipoloburukan. Korban, siksa, udah segala macam lah. Sekarang kenapa nggak sekarang yang kelakuan sekarang itu kilometer 50?
Terus orang yang ada, ini kasus Gus Nur lah. Orang mau menyelesaikan ini 6 tahun vonis, hakimnya pindah. Ini apa gitu. Udahlah, jadi yang akal-akalan lana untuk Anda, Bang Sakur, masyarakat di bawah, tolong pahami. Ini proses makin jelas, makin dekat menuju G30S jilid 2 PKI gaya baru, yang tentunya tidak tampil terbuka seperti G30S 65. Anda baca isinya nih ya, saya bacakan aja ya, salah sebagian isinya. Wah, ini mengatakan, ini saya bacakan. 12 pelanggaran HAM berat masa lalu, ini sumbernya tempo.com. Jadi pemerintah Pak Jokowi ambil dari tim non-yudisial penyelesaian pelanggaran HAM berat. Pertanyaannya, HAM-nya HAM konsep barat atau HAM basisnya Pancasila? Saya kira nggak ngerti perbedaannya. Ada diskusi, apa bedanya? Ketemu saya jelasin. Saya sebagai kepala negara Republik Indonesia, kata Pak Jokowi ini, mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa. 11 Januari 2003 pernyataannya. HAM berat apa? Konsepnya apa? Wah, 11 peristiwa. Tapi pesan tersiratnya jelas arahnya ke G30S PKI. Ditutup dengan 10 yang lain. Nah, sepanjang sejumlah besar orang dituduh komunis, wah, sebagian besar orang dituduh komunis, mengalami penangkapan, penyiksaan, proses hukum, penyiksaan, kekerasan, penghilangan paksa. Ini pembelaan. Ngomong nggak, setelah ini, setelah 65 operasi di Jawa Tengah, sebelumnya menjelang September, diomongin nggak? Ini akibat mereka mau meledakkan G30S PKI. Nama saya dicatat kok waktu saya gerbek tuh sarang PKI di Salemba situ. Ada nama saya dicatat. Jadi udahlah ya, jangan bolak-balik. Ini saya cuma ngasih contoh aja, nih akal-akalannya main di pesan tersirat. Nah, ini saya bacakan Kepres berikutnya. Ini Kepres nomor 4 tahun 2023. Wah, segala macam dari mulai Menteri Dalam Negeri segala macam sampai dengan Kepala Staf Kepresidenan 19, Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, semuanya harus membantu keluarga PKI 65 sampai 4 generasi. Wah, ini dibentuk tim pelaksana dimaksud bla 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 itu. Dibentuk timnya segala macam, urusannya coba dengerinnya. Ini saya baca khusus. Ini contoh yang lain udah bagi duit segala macam. Jadi harus menampung mereka, memberikan mereka kesempatan bekerja segala macam, bahkan masuk ke TNI dan Polri harus difasilitasi, kira-kira begitu. Ya, khusus buat warga negara kelas 1, 4 generasi dari PKI G30S yang dianggap jadi korban. Bagaimana dengan warga keturunan yang kecil lah dari 7 pahlawan revolusi yang pelan-pelan akan tidak lagi menjadi pahlawan. Dalihnya udah tahu saya. Konflik intern Angkatan Darat. Caka Bidawa bukan Angkatan Darat. Dia tersendiri gabungan dari 4 angkatan. Bukan konflik intern. Dia tidak di bawah Kasat, tidak di bawah Panglima TNI, tapi dia langsung di bawah Presiden, segala macam. Bukan konflik angkatan, bukan konflik intern. Itu nggak dibahas di sini. Jadi nanti buat anak-anak pahlawan revolusi dan juga korban-korban PKI 65 yang lain, Anda akan hilang begitu saja. Dan tunggu aja kabarnya lubang buaya dengan patungnya segala macam untuk peringatan akan dihilangkan begitu saja, dirubah isinya dan lain sebagainya. Sejarah sudah dirubah. Baca buku sejarah, dibahas nggak PKI Madiun 48? Yakin udah nggak.
Dibahas nggak G13 PKI? Saya yakin enggak. Ini kan suatu langkah strategis yang memang dipersiapkan. Ini bukti nyata kudeta konstitusional. Ya, jadi jangan belaga. Saya cuma mengingatkan jasa palsu kilometer 50 itu gimana? Kok kasus jasa palsu susah benar? Bawa aja isanya. Atau Pak Jokowi kirim orang bikin pernyataan, maaf jasa saya hilang, nggak jam ada ngeluarin surat. Ini enggak kan? Maaf orang kampus, saya sama mantan kampus juga. Kami meyakini, jangan meyakini dong. Catatan kami bilang ada, catatan kami bilang dia nggak ada. Masa nggak ada potret inaugurasinya? Terus potretnya, udahlah ini udah tipu menipu, udah kelewatan gitu ya. Korban 900 sekian petugas KPPS itu bukan pelanggaran HAM, bukan kerjaan PKI. Kemudian dari video yang beredar sekarang bahwa pengumuman itu manipulasi angkanya harusnya kalah. Nah sekarang Nasdem mulai buka-bukaan. Mari kita lihat mau dibawa kemana ini. Insya Allah Pak Surya Paloh dengan Nasdemnya akan konsisten dan dia akan melawan dan menunjukkan mana yang benar, mana yang salah. Kembali, tugas, kewajiban, dan tanggung jawab kami dari UIWOT mengingatkan Anda siap G13 jilid 2 akan terjadi. Kepres dari mulai 17 tahun 2022 sampai Kepres nomor 2 dan nomor 4 tahun 2023 dengan impresnya adalah bagian dari kudeta konstitusional untuk mempermudah terjadinya G13 jilid 2 PKI gaya baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.